Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat nggak nih belajarnya? Semangat. Sama Ibu. Bohong. Tadi pada nggak semangat nih jawabnya. Belum Semangat sarapan. dulu yuk. Belum Ayo. sarapan. Nanti habis ini sarapan ya. Siap, Ibu. Semangat dulu yuk. Ada yang berani nggak nih mimpinnya? Boleh Ibu mimpin. Oke, Ibu pimpin ya. Ibu. Tepuk semangat. 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 Yeay. Udah semangat belum ini jadinya belum? Semangat. Udah semangat belum jadinya ini? Udah semangat Ibu. Alhamdulillah. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita itu harus melakukan 3M. Ada yang tahu nggak apa itu 3M? Apa tuh, Bu? Apa itu Bu 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak, sama satu lagi, ada yang tahu nggak? Memakai masker. Iya, pintar. Ketiga hal ini harus kita lakukan supaya kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Ini kayaknya pada hadir semua ya. Iya Ibu. Rizka Desprianti. Hadir Ibu. Septiawati Zainab. Hadir Ibu. Ya alhamdulillah pada hadir semua ya. Ya udah, sebelum belajar kita harus baca doa terlebih dahulu. Yang berani pimpin doanya? Ada yang berani pimpin doa enggak? Saya Bu, saya. Saya Bu. Iya, Rizka coba sok pimpin doanya. Ya, yuk, kita baca dulu ya sebelum belajar. Oke, ya, mari kawan-kawan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rukun hidup di rumah. Nih, Ibu kasih nih PPT-nya. Sudah terlihat belum? Terlihat Ibu. Nah, hari ini kita itu akan belajar tentang rukun hidup di rumah. Tujuannya yaitu agar kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan rukun hidup di rumah. Rukun hidup itu, kalian ada yang tahu rukun hidup nggak? Apa itu Ibu? Rukun hidup itu, jadi kehidupan di rumahnya itu damai, tidak ada masalah, tidak ada yang namanya berantem-beranteman, tidak ada konflik. Jadi rukun hidup itu harus kalian ciptakan sendiri agar kehidupan kalian sendiri itu nyaman, kayak gitu. Itu. Iya, jadi rukun hidup itu ada banyak sebenarnya. Ada rukun hidup di rumah, ada rukun hidup di masyarakat, sama ada rukun hidup di sekolah. Tapi hari ini kita akan belajar tentang rukun hidup di rumah saja. Jadi perilaku kalian itu yang di rumah itu seperti perilaku kalian kepada orang tua, perilaku kalian kepada kakak, perilaku kalian kepada adik, seperti itu. Sudah tergambar kan kemana nanti kita akan belajarnya? Sudah Ibu. Siap. Nih, sekarang Ibu itu ada
Percakapan. Terlihat gak? Percakapan. Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Ada yang berani gak nih buat ngebacain percakapannya? Aku jadi Udin. Ya, sok. Aku jadi Mutiara aja. Ya udah, ibu jadi ayah sama ibu ya. Iya, Bu. Oke, dimulai ya. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini aku ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Wah, kakak baik sekali. Maaf ya, kak. Aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Ceritanya bagus gak nih? Bagus. Bagus. Jadi mereka itu pengen liburan, tapi mereka berbeda pendapat. Pendapat. Sekarang kan kalian udah baca teksnya. Sekarang ibu mau nanya, apakah kalian menemukan kalimat ungkapan? Pergi ke kebun binatang. Nih, coba ya ibu buka lagi nih. Kalimat ungkapan itu kalimat yang punya mengandung arti. Misalnya buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Kan minggu lalu kita sudah belajar. Bukan artinya nih. Jadi buah tangan itu artinya oleh-oleh, bukan buahnya ada di tangan. Sekarang coba nih kita perhatikan lagi teks percakapannya ya. Ada nggak nih kalimat ungkapannya? Aku tahu Ada, Bu. kepala dingin. Hah? Kepala dingin, Bu. Iya, betul. Kepala dingin. Kita tulis di sini kepala Dingin. Nah, terus apa lagi? Mana, Bu? Nggak ada. Nih, Jalan tengah. pinter. Jalan Tengah. tengah. Kita ketik lagi. Ada lagi nggak selain dua itu? Kayaknya sudah, Bu. Iya, sudah. Berarti ada berapa kalimat ungkapannya? Dua. Dua. Tahu artinya nggak ini semuanya? Enggak, Ibu. Nah, sekarang Ibu kasih tahu dulu ya artinya. Kepala dingin. Kepala dingin itu bukan artinya kayak kepalanya dikasih es biar dingin. Bukan. Kepala dingin itu maksudnya setiap permasalahan kita itu harus diselesaikan dengan kepala dingin. Kita tidak boleh mengambil keputusan ketika kita sedang marah. Kita harus menenangkan diri kita terlebih dahulu agar kita tidak mengambil keputusan atau langkah yang salah. Ngerti? Seperti itu. Ibu. Iya. Jadi nanti kalau misalkan ibu tanya kepala dingin, artinya itu bukan kepalanya ditaruh es ya. Gak boleh, oke? Iya, Ibu. Sekarang jalan tengah ada yang tahu nggak nih artinya apa? Ibu, solusi. Nah, pintar. Jadi jalan tengah itu merupakan
solusi. Betul kata Safety, solusi. Setiap permasalahan itu harus kita cari tahu solusinya. Kita harus ambil jalan tengahnya. Jadi kita itu harus punya, kan kayak tadi ya, tadi itu ada 2 pilihan. Otomatis kita harus ada satu solusi dan itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kayak gitu. Jadi ungkapan tadi itu kalian sudah mengetahui belum maknanya? Sudah, Ibu. Kepala dingin apa ya tadi artinya? Dalam mengambil keputusan itu harus diselesaikan dengan kepala yang dingin. Jangan gegabah. Bentar. Kalau jalan tengah? Dan tengah diselesaikan dengan adil. Iya, solusi. Betul sekali. Nah, sekarang ungkapannya udah selesai nih. Sekarang Ibu mau ke Pancasila. Ada yang tahu nggak apa itu Pancasila? Tahu, Ibu, dasar negara Indonesia. Betul sekali, Rizka. Jadi, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila ini kan ada lambang-lambangnya nih di sini nih. Di bagian tubuhnya itu kan, di bagian tubuh Garudanya ini. Nah, lambangnya itu ada 5. Terus di sini juga bintang itu melambangkan sila yang keberapa sih? ke-1. Iya. Apa itunya silanya? Bacanya. Tuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Terus yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. lambangnya apa itu? Rantai. Iya. Yang ketiga Persatuan beringin. lambangnya pohon beringin. Betul. Kalau yang keempat nih, kerakyatan ada banteng yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pintar. Lambangnya apa ini yang serem yang ada bantengnya? Banteng, Bu. banteng. Terus yang terakhir ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter, anak-anak Ibu anak yang hebat. Lambangnya apa ini tadi yang kelima ya? Padi dan kapas. Iya. Kan kalian sudah tahu nih lambangnya, silanya dari Pancasila. Sekarang kalian tahu nggak nih pengamalan-pengamalan apa saja atau perilaku-perilaku apa saja yang menunjukkan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Iya, Ibu kasih tahu ya. Jadi, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia sendiri itu memiliki agama yang bermacam-macam. Di Indonesia itu ada 5 agama. Nah, setiap orang itu berhak buat memeluk keyakinannya sesuai dengan dirinya masing-masing. Otomatis kita ini sebagai makhluk yang memiliki agama dan punya keyakinan, kita harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus tetap menjalankan syariah, agama, dan perintahnya itu sesuai dengan apa yang sudah kita anut. Itu pengamalan sila yang pertama. Jadi, kalau misalkan perilakunya itu, misalnya kalian orang Islam, kalian harus sholat, kalian harus ngaji, seperti itu. Kalau yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya yaitu setiap masyarakat di Indonesia itu semuanya sama.
di mata hukum, di mata negara. Tidak boleh yang namanya membeda-bedakan. Nggak boleh itu yang namanya nanti aku mah nggak mau temenan sama dia, dia mah kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh yang namanya seperti itu. Kita itu semuanya harus bersatu. Nanti kalau misalkan kalian punya temen nih, nanti kalau misalkan kalian udah sekolah offline, kalian harus berbaur sama teman-teman kalian. Kalian harus main sama siapa saja, yang penting kaliannya harus bisa milih. Jangan milih-milih teman, nggak boleh milih-milih teman. Yang penting kaliannya harus bisa menyaring sekiranya sikap pertemanan kalian itu seperti apa ya. Jadi kalian tuh oke, kalau misalkan kalian tidak suka sama teman kalian, tapi kalian tetap harus menghargai teman kalian seperti itu. Jangan pernah kalian yang namanya membuli. Oke? Oke, Ibu. Nah, kalau yang ketiga itu namanya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kita semua harus bersatu. Dengan cara kita harus saling menghargai. Itu sama tuh seperti yang kedua tuh. Kita harus saling menghargai. Terus kitanya kalau misalkan ada orang tua juga kita harus bisa saling menghargai nih. Misalkan ada orang tua sedang ngomong, kitanya harus saling menghargai, kita harus diam, mendengarkan. Seperti itu. Kalau yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, itu merupakan pengamalan yang bisa kita lakukan dengan cara kalau misalkan kita mau menyelesaikan masalah, kita harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Jadi tidak boleh yang namanya kita selesaikan masalah itu dengan cara berantem, dengan cara kita melakukan kekerasan, itu tidak boleh. Lebih baik kita menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Ya, betul. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pemerintah itu kan punya kekuasaan di mana mereka itu kan memiliki jabatan tertinggi kan di negara kita. Nah, pemerintah harus mampu nih untuk membuat masyarakatnya itu nyaman, tercukupi semuanya, harus adil, nggak boleh yang namanya membeda-bedakan. Karena kan seperti yang sila kedua tadi, setiap manusia itu semuanya sama. Kita aja di mata Tuhan itu sama, masa kita di mata manusia itu berbeda-beda? Kan nggak bisa. Jadi, kalau misalkan kalian nanti jadi pemimpin, kalian harus jadi pemimpin yang adil, yang amanah, yang benar-benar memahami keinginan masyarakatnya, kebutuhan masyarakatnya. Gak boleh membeda-bedakan ya. Oke? Iya, Ibu. Tuh. Nah, sekarang kan Ibu udah ngejelasin ya Pancasila, silanya, lambangnya, sampai ke pengamalannya. Sekarang Ibu mau nih, kalian itu kan kita kan tadi belajarnya tentang temanya hidup rukun di rumah. Nah, di rumah. Sekarang Ibu mau nanya nih, kalian boleh cerita tentang pengamalan kalian di rumah atau perilaku kalian di rumah yang menunjukkan sila keempat. Sila keempat itu tadi tentang kayak gimana ya? Ada yang masih ingat gak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pengamalannya itu seperti apa, Sekti? Pemilu, Bu. Kenapa? Pemilu. Iya, bisa pemilu, bisa musyawarah. Nah, kalau misalkan di rumah tadi, kalian kegiatannya menunjukkan sila keempat tuh gimana ya? Ada yang mau cerita nggak nih pengalamannya? Coba. Itu, Bu. Kalau misalkan pergi, banyak kalau mau jalan-jalan gitu kan banyak Ibu yang mau ke sini, mau ke sana gitu. Terus jadi dimusyawarahin dulu, Bu, buat mau perginya kemana gitu, Bu, biar nggak berantem. Betul sekali. Jadi,
seperti yang di percakapan tadi ya, kalau misalkan kita nanti ada berbeda pendapat nih, misalnya di rumah nih, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, terus kita tuh mau liburan, kita itu beda pendapat, otomatis kita itu cara menyelesaikan masalahnya kita nggak boleh dengan cara aku harus marah, nggak mau, aku harus ke sono, nggak mau, aku nggak mau gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus musyawarahkan terlebih dahulu, kita ambil jalan tengahnya. Kalau kayak gitu, jadi biar nanti kita liburannya juga enak dan menyenangkan, kayak gitu. Jadi nyaman juga liburannya. Gitu. Betul sekali Rizka. Coba Septi, Ibu mau tanya ini kalau yang kelima, pengamalan seperti apa ya kalau di rumah? Di rumah keadilan ya, Bu. Iya, betul sekali. Nah, kayak berbagi sama saudara kita. Bisa. Jadi berbagi bisa. Jadi misalnya Septi punya barang atau Septi punya makanan, terus Septi ngasih ke kakak Septi, ke adik Septi, ke ayah Septi, ke bapak Septi, kayak gitu kan ya? Ya, Ibu. Tuh, bisa juga kalau misalnya adil itu, jadi ayah sama ibunya itu tidak boleh membeda-bedakan anak-anaknya, jadi harus adil nih memperlakukannya, sikapnya. Jadi ibunya harus adil sama kakaknya, ibunya juga harus adil sama adiknya, begitu pula sama bapak juga nggak boleh membeda-bedakan anak-anaknya. Jadi bapak harus melakukan sikap yang sama, yang sudah dilakukan kepada kakaknya, berarti harus lakukan juga kepada adiknya. Jadi mereka harus menyayangi anak-anaknya itu dengan adil dan tidak boleh membeda-bedakan. Seperti itu. Sampai sini kalian paham? Paham sekali, Ibu. Alhamdulillah. Nih, yang ada di PPT selesai. Sekarang Ibu mau nunjukin kita akan belajar. Sekarang kita akan belajar tentang matematika. Oke, Bentar, Ibu. Ibu ada sesuatu. Nih, terlihat tidak? Ntar Ibu stop share screen dulu deh. Stop sharing dulu. Apa itu, Ibu? Itu apa, Ibu? Terlihat gak nih? Nih. Terlihat. Terlihat kan? Nih, jadi pada pelajaran matematika kali ini, lanjutan dari pelajaran sebelumnya, kita akan menentukan nilai tepat dari 3 bilangan. Kan di sini ada 3 kan nih? 1, 2, 3. Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Kelihatan 2, Bu. Terpotong. Kenapa? Kepotong, Bu. Cuma kelihatan 2. Kepotong ibunya. Coba nih. Ya, Terlihat Bu, nggak? Nah, ada 3 kan? Coba Ibu mundur. Kantong. Udah, ada 3 nih. Nah, sekarang, nanti tuh ya, kalian itu boleh milih nih. Ini taruh dulu ya. Udah tahu kan? Di sini ada berapa? Ada 3. Ya, ada 3. Nah, sekarang, Ibu itu punya kertas. Nih, yang berisi angka-angka dari 0 sampai 9. Nih, Ibu kasih tahu tunjuk satu-satu deh. Ini dari angka 0. Terlihat? Terlihat. Nah, ini 1. Ini 1. Jadi Ibu ada angka 0 sampai 9. Ini Ibu kasih tahu dulu ya angkanya 1. Terus ini ada 2. Terlihat? Terlihat. Terlihat tidak? Jelas. Terlihat, Bu. Nah, 2. Lalu ini ada 3. 3.
Terus 4. Ya, Bu. Terus 5. 6. 7. 8. Dan terakhir 9. Jadi kalian kan udah tahu nih angka-angkanya ya. Ada angka berapa aja sih dari 0 sampai 9. sampai 9. Nanti kalian berhak nih, bebas. Kalian milih angka-angka yang tadi udah Ibu kasih tahu, buat kalian taruh di depan, di tengah, sama di belakang. Sekarang Ibu mau kalian milih angka berapa aja ini sekarang maunya? Taruh di depan deh, depan dulu. Depan mau angka berapa? Berapa? 3. 3, sebentar. Nih, 3 ya. Nih. Dipasang ya, 3. Terus 2, Bu, 2. 2. 2. Nih, Ibu pasang lagi 2 di tengah. Terus yang terakhir 1. 1. Oke, kita pasang 1. Sudah dipilih ya angkanya ya. Ya, Bu. Dibacanya tahu nggak ini cara membacanya? Enggak tahu, Bu. Iya, Ibu kasih tahu dulu ya. Jadi, kalau kita cara membaca nilai tempat dari 3 bilangan itu, yang depan akan bernilai ratusan. Ingat, yang depan itu diawali dengan ratusan. Berarti kalau misalkan angkanya di sini kan ada 3, berarti jadinya 300. Kalau misalkan di sini angkanya 2, berarti 200. Terus. Iya, pintar. Kalau yang di tengah ini bernilai puluhan. Jadi, setiap angka yang ada di tengah ini nanti dibacanya 20. Kalau misalkan 1 dibacanya 10. Terus kalau 3, 30. Seperti itu. Nah, kalau yang terakhir itu bernilai satuan. Jadi angkanya tuh tidak ada embel-embel harus ada ratusan, harus ada puluhan, tidak ada seperti itu. Jadi 1, 2, tidak ada kata-kata lain lagi. Misalnya angka di sini ada 1, ya udah 1. Kalau ada 2, di sini angkanya 2, berarti 2. 2. Nah, sekarang kan udah Ibu kasih tahu. Udah ngerti kan? Ibu. Udah, Bu, ngerti. Nah, coba sekarang dibacanya jadinya berapa? 321. Pinter. Yeay. Pinter. Lagi nggak? Coba nih terakhir deh, pilih lagi deh angkanya. Mau lagi nggak? Mau. Pilih lagi ya angkanya ya. Sekarang kita copot dulu angkanya. Sebentar. Sekarang kita copot. Kalian mau angka berapa lagi? 4. Berapa? 4. 4. Sebentar. Taruh di mana ini? Depan, tengah, atau belakang? Depan. Depan ya. Nih, 4. Terus? Mau 9, Bu, di belakang. 9 di belakang. Ya. Tengahnya ini kosong. 5, Bu. Tengahnya berapa? 5 ya. Oke. Nah, dibacanya berapa? 459. 59. Betul. Yeay, alhamdulillah. Sampai sini kalian paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Alhamdulillah.
pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Hore! Hari ini kita udah selesai ini belajarnya. Sekarang Ibu mau coba review deh. Ada yang berani nggak nih buat coba review materi yang udah kita pelajari hari ini? Tadi itu kan kita belajar tentang rukun hidup di rumah. Nah, yang pertama itu kita mencari tahu tentang kalimat ungkapan. Tadi kalimat ungkapannya ada berapa? Ada 2. Tuh, apa aja itu? Kepala dingin sama satu lagi jalan tengah. Betul, pinter. Terus tadi juga kan Ibu udah menjelaskan tentang Pancasila. Nah, selanjutnya kalian kan Ibu kasih tugas buat cerita pengalaman kalian kan tentang sila keempat sama kelima. Nah, itu kan tadi udah kan. Sila keempat itu tadi yang seperti apa? Musyawarah, Bu, di setiap yang kelima keadilan sosial. Betul. Jadi kalau yang keempat itu, jika kita ada masalah, kita harus menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Betul. Kalau yang kelima, kita itu harus boleh membeda-beda. Iya, pintar. Nah, yang terakhir ini MTK materinya tadi tentang apa? Ratusan. Bilangan ratusan. Betul. Jadi kita tadi belajar tentang menentukan nilai tempat suatu bilangan. Itu kalau yang 3 bilangan ya. Hari ini kita belajar yang 3 bilangan. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang 4 bilangan. Tadi kalau yang 3 bilangan itu, kalau yang di depan bernilai berapa? Ratusan. Kalau yang di belakang? Satuan. Oh, satuan. Di tengah berapa ya di tengah? Puluhan. Pintar, ye, alhamdulillah. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kesimpulannya setelah kita belajar hari ini yaitu kita itu harus memperlakukan teman-teman kita, orang tua kita itu dengan perlakuan yang baik. Kita harus menghormati orang tua kita, menghormati guru kita, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kita juga harus menghargai teman kita. Kalau misalkan kalian memiliki berbeda pendapat dengan teman kalian, kalian harus mendengarkan terlebih dahulu pendapat teman kalian, baru diambil jalan tengahnya, seperti itu. Jadi kita harus bisa menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Nah, bentar. Jadi kita harus bisa menciptakan kehidupan yang rukun dan nyaman dan damai di kehidupan kita sendiri. Oke? Kita kalau bisa ya, kehidupannya itu harus menciptakan kehidupan yang terhindar dari yang namanya konflik, permasalahan, apapun itu. Karena kan kalau misalkan kita hidup terus ternyata suka konflik, emang kalian nyaman hidup seperti itu? Tidak. Pasti kalian tidak akan nyaman. Otomatis kalian harus menciptakan kehidupan yang rukun. Baik di mana saja ya, baik itu di rumah, di lingkungan sekitar juga harus menciptakan kehidupan yang seperti itu ya. Oke, Bu. Harus ingat ya. Iya, Bu, ingat. Ibu. Tuh. Nanti kalian akan Ibu kasih tugas. Kasih tugasnya yang pertama itu nanti kalian akan Ibu suruh untuk memfoto segala kegiatan apapun itu yang kalian lakukan bersama-sama dengan keluarga kalian di rumah. Oke, Ibu. Jadi, nanti kalian
Misalnya nanti kalian lagi ngelakuin kerja bakti nih, atau lagi ngelakuin bersih-bersih di rumah nih sama orang tua kalian, nanti kalian foto kegiatannya. Oke, nanti kirim ya di WhatsApp grup Ibu. saja. Nah, yang keduanya, nanti kalian akan Ibu beri tugas untuk membuat video. Misalnya kalian tadi nih lanjutan dari tugas yang pertama, kalian misalnya tadi lagi sedang bersih-bersih nih, bersih-bersih. Papa kalian video beberapa menit gitu, nanti kalian kirim juga, oke? Oke, Bu. Nah, yang terakhir nanti kalian Ibu kasih tugas untuk mengerjakan soal matematika yang tadi sudah kita pelajari hari ini tentang menentukan nilai tempat. Nanti Ibu kirim soalnya melalui WhatsApp grup, terus jawabannya difoto saja, ntar kirimnya melalui WhatsApp grup saja ya, atau mau japrik Ibu juga nggak apa-apa, oke? Oke, Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, kalau misalkan sebelum pembelajaran itu kita ada berdoa, kalau misalkan akhir pembelajaran kita juga ada berdoa. Sok, Ibu mau minta sekarang Septi yang pimpin doa. Kan tadi di awal Iska sudah pimpin doa. Siap. Ayo Septi pimpin doa. Mari teman-teman sesudah kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Amin. Amin. Dan jangan lupa, di situasi sekarang ini kita harus menjaga jarak, memakai masker, sama mencuci tangan. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat terus ya, harus semangat. Oh iya, terakhir nih, Ibu mau kasih kata-kata. Jadi, kata-katanya seperti ini. Terkadang, kenyamanan itu memang tidak bisa kita hindari. Tempat yang paling nyaman itu tempat yang selalu kita ingin dapatkan. Tetapi, kita juga harus berani untuk mencoba keluar dari zona nyaman kita, mencari jati diri kita yang sebenarnya, mencari tahu diri kita sebenarnya, hingga kita menemukan, oh, saya bisa. Biar kalian tidak stuck di tempat yang seperti itu saja, dan biar kalian bisa menemukan jati diri kalian, biar nggak kejebak sama zona nyaman, karena yang namanya zona nyaman juga bisa menyebabkan suatu kejebakan. Jadi misalnya kalian udah terbiasa dengan zona nyaman kalian, nanti kalian akan nggak mau nih yang namanya keluar, nggak mau yang namanya mensosialisasi diri atau berinteraksi lagi sama orang lain, karena kalian udah nyaman sama dunia kalian sendiri. Kalian nggak boleh seperti itu. Kita itu hidup harus saling berinteraksi sama yang lain. Kita itu harus hidup saling bermasyarakat, kita harus melakukan interaksi. Ya. Kita tuh harus saling mengetahui lah, setidaknya kita tuh harus bertegur sapa dengan orang lain. Jangan pernah namanya karena kalian udah nyaman nih sama zona nyaman kalian sendiri, kalian tidak melakukan interaksi, itu nggak boleh namanya. Jadi kalian harus mencoba untuk keluar, cari tahu siapa diri kalian sendiri, tunjukin kalau kalian itu bisa. Patahkan omongan orang yang sudah menjatuhkan kalian, patahkan omongan orang-orang itu semua. Oke? Oke, Bu. Ibu. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.